Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakan fihi tudha'aful hasanatu wa kadhalika as-sayyi'at wa fihi unzila alaihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyiban. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allahu jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa qala Allahu fi ayatin ukhra, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama Al-Khatib mengajak untuk diri sendiri dan umumnya untuk kita semua hadirin yang dimuliakan Allah. Di waktu yang singkat ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua yang Allah larang untuk kita, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu merupakan sebuah perjalanan, karena tidak ada satu kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan dengan sebuah rencana kecuali rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia yang bernamakan di dalam Al-Quran Al-Insan, yang berasalkan dari kata nasiya yansa, yang berartikan lupa, maka tidak heran ketika manusia diciptakan dan diberikan kesempatan hidup di muka bumi, banyak yang lupa. Justru Allah memberikan rasa lupa ini tidak lain tidak bukan agar manusia ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam ayat Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Hanya manusia yang diciptakan oleh Allah yang mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Walaupun manusia adalah ciptaan yang terakhir, makhluk yang bisa berkomunikasi dengan Allah, yang bisa berinteraksi dengan Allah setelah makhluk jin. Maka dalam Al-Quran diabadikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku, kata Allah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang diinginkan oleh Allah untuk mulia ini tidak lain tujuannya hanya untuk menjadi khalifah. Khalifah ini artinya perwakilan. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya wali. Wali Allah yang menjadi wakil Allah untuk menebarkan seluruh asma Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah, kepunyaan Allah dan milik Allah lah asma'ul husna, yang kita hafal dan kita sering lihat di awal cetakan dalam Al-Quran yang dimulai dari La ilaha illallah dan diakhiri dengan as-salud. Maka dari itu seluruh manusia dituntut untuk memiliki seluruh asma Allah, untuk menebarkan kebaikan dan cahayanya Allah, sehingga suka tidak suka, mau atau tidak mau, karena kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam perjalanannya, karena kekurangannya Allah berikan kepada manusia ini rasa lupa. Banyak dari kita tidak ingat tentang perjanjian awal, bahwa dahulu kita ini tidak ada jasad. Dahulu kita hanya ruh, kita tidak punya jasad. Bahkan orang tua kita pun yang kita dilahirkan dalam perut ibu kita, kita antara ruh dan ruh orang tua kita tidak mengenal. Hanya Allah yang kita kenal. Maka di dalam Al-Quran diabadikan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mensaksikan kita semua, ruh-ruh kita dikumpulkan, tidak ada yang kafir, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, seluruhnya makhluk Allah berbentuk manusia. Namun dibentukkan dulu ar-ruh, yang mana ruh ini seluruhnya berkumpul dan mempersaksikan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, qalu bala syahidna, ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau yang menciptakan kami. Namun tatkala ruh itu dimasukkan di dalam jasad, yang mana jasad ini dibuat dari tanah. Dalam kitab Bada'i'ud Duhur fi Waqa'i'id Duhur, ini berulang kali Allah perintahkan kepada malaikat, bukan karena malaikat itu lemah, namun Allah ingin menggambarkan sebuah perjalanan, bahwa setiap ada cerita pasti ada hikmah. Kenapa malaikat Israfil yang bisa mencabut nyawa kita? Kenapa bukan malaikat Jibril yang dipilih oleh Allah? Karena yang pertama Allah suruh adalah malaikat Jibril, namun malaikat Jibril tak mampu untuk mengambil tanah itu, karena sebab tanah itu yang diambil, yang ingin diserahkan kepada Allah, menolak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tanah saja, tanah, andaikan tanah itu belum ada ruh, dia berkata tidak ingin satu bagian dari tanah itu merasakan pedihnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berulang kali diperintahkan kepada Israfil, diperintahkan lagi kepada Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menolak. Sehingga malaikat Israfil lah yang disuruh oleh Allah dengan tongkatnya berkata, menuruti nafsumu, mengikuti katamu, lebih mulia mana dibandingkan menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Israfil dipilih sebagai malaikat pemberani, yang mana dia yang mengambil bagian tanah dari 4 sudut, dan dia pula yang mengambil ruh secara paksa dari jasad dan tubuh kita, yang mana di awalnya kita dipaksa masuk ruh ini, namun keluarnya pun kita akan dipaksa, karena ruh pun menentang ketika dimasukkan ke dalam buah badan, tanah gelap, sepi, padat, yang dikelilingi oleh
sel yang banyak. Dan ruh berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa hidup di dalam satu tubuh yang gelap, satu tubuh yang banyak sel-sel, satu tubuh yang banyak benang-benang? Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Tetap komentar itu Allah tidak dengarkan, dan Allah tetap masukkan ruh itu secara paksa. Dan disitulah sebabnya nanti kita matikan dalam keadaan paksa, ruh kita dicabut oleh malaikat Israfil alaihissalam. Inilah sebagian cerita. Maka dari itu kita harus bisa merenungkan bahwa hidup kita itu bukan keinginan kita. Hidup kita itu adalah keinginan Allah. Yang Allah inginkan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Taraktul amrayn, in tamsaktum bihima lan tadilla abadan." Rasulullah bersabda, "Hei para sahabat, hai para umatku, aku meninggalkan, aku hanya mewariskan dua perkara. Bukan warisan harta, bukan warisan jabatan, bukan warisan kekuasaan, tapi warisan ini hanya dua. In tamsaktum bihima, kalau kalian pegang teguh ini warisan dua ini, lan tadilla abadan. Kalian dimanapun kalian hidup, dimanapun kalian berjuang, dimanapun kalian ditempatkan oleh Allah, lan tadilla abadan, kalian tidak akan pernah sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia Al-Quran wa sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu artinya kita hanya diwariskan dengan dua perkara. Siapa manusia yang berjalan dan hidup yang melupakan akan warisan yang telah Allah wariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad mewariskan kepada kita semua, yakni Al-Quran dan Sunnah, untuk menjadi sebuah peta, untuk menjadi sebuah petunjuk agar kita selamat dari kesesatan dan kehinaan. Kenapa kau harus ada peta? Memang kita mau kemana? Pertanyaannya, kenapa kau harus ada peta? Karena peta itu adalah petunjuk. Kenapa kita harus butuh petunjuk? Memang kita mau pergi kemana? Pak hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah, banyak yang kita tidak sadar. Salat setiap hari, puasa setiap tahun. Dalam salat kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Namun banyak lagi dari kita yang tidak paham akan jalan yang kita cari. Maksud kita minta jalan apa? Apa jalan kerjaan? Apa jalan kemudahan? Apa jalan kekayaan? Apa jalan jabatan? Apa jalan yang kita inginkan dari hawa nafsu? Bukan. Sayang seribu sayang kalau seandainya kita sholat hanya minta jalan untuk menuruti nafsu kita. Jalan yang kita minta karena asal kita itu ada di surga. Cikal bakal kehidupan manusia itu ditempatkannya adalah di surga. Namun Allah bikin skenario, Allah bikin takdir, Allah punya kuasa, Allah ingin bercerita bagaikan film yang kita tonton setiap hari di televisi. Allah bikin skenario jika manusia itu di alam surga menikmati kenikmatan surga, Allah berikan skenario manusia itu berbuat salah sehingga berawal dari kesalahan dan diakhiri dengan taubat. Nabi Adam salah karena proses iblis menggoda istrinya yang namanya Hawa. Maka tidak heran kalau hidup kita ketika kita punya istri, banyak tidak sedikit manusia, seorang laki-laki yang mempunyai istri tergoda, terbawa, terhina dan jatuh ke dalam kenistaan sebab istri. Tidak banyak, tidak sedikit orang yang terlilit hutang karena istri, karena membelakan keluarga anak istri. Tidak sedikit orang yang tersesatkan karena tidak mau ngaji sebab sayang istri dan anak. Tidak sedikit orang yang karena membela keluarga hanya sendiri, tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Turun Adam ke bumi. Bukan karena Adam itu dosa, tapi Allah berikan dia sebuah cerita
agar Adam ini melakukan kesalahan dan Adam bertobat. Maka dari situlah cerita terus berlanjut sampai hari kiamat, dan tidak ada yang kita temukan di rumah sakit anak yang baru lahir itu tertawa, semua menangis. Anak yang dilahirkan dari perut perempuan yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti menangis. Itulah adalah gambaran bahwa setiap anak manusia yang dilahirkan dalam keadaan dosa, menangis akan kesalahannya. Kenapa aku dihidupkan di bumi, bukan aku dihidupkan di surga? Karena asal muasal kita di surga. Itulah kenapa yang menentukan keislaman adalah orang tua kita. Maka ada istilah, kebiasaan itu berawal dari penyesuaian. Kebiasaan itu adalah bentuk dari penyesuaian. Penyesuaian itu berasal dari ketentuan. Ketentuan ini adalah orang tua kita yang menentukan jalan kita, apakah kita menjadi Islam atau kita menjadi kafir atau kita menjadi Muslim. Dan ketentuan itu berasal dari ketetapan, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah yang selama ini kita cari. Jadi kita di bumi ini mencari jalan kita menuju surga, tempat asal kita. Maka ada bahasanya dhalin, ada bahasanya maghdub. Kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah ada kata maghdub, ada kata dhalin. Dhalin artinya sesat karena tidak menemukan jalan. Bagaikan orang yang ketika pulang kampung ke Bogor, namun dia mampir-mampir sehingga dia tersesat ke jalan-jalan yang mereka tidak tahu. Maka banyak orang yang tersesat karena tidak memegang Al-Quran dan Sunnah. Maka banyak orang-orang yang dibenci oleh Allah karena terlena, karena lupa dengan kesibukan dunia, kesenangan dunia. Padahal akhirat, surga yang paling indah, yang paling nikmat dari kenikmatan dunia. Kalau seandainya dibandingkan kenikmatan dunia itu hanya 0,5% dari kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan, dan kita siap dan kita pergunakan dan kita serahkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, dengan kita melaksanakan ibadah sholat, dengan kita bekerja. Jadilah wali-wali Allah, jadilah penolong Allah, jadilah penolong agama Allah, dan biarlah Al-Quran. Kalau seandainya kita belum hafal Quran, kalau seandainya kita belum mengerti arti Al-Quran, minimal kita baca. Ulama kita dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dalam bulan Ramadan tidak kurang dia 1 hari 2 kali khatam. Maka kalau dihitung dikali 30 hari, beliau orang-orang soleh, hafiz Quran, menjadi imam panutan mazhab. Mereka menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Apakah kita bisa mengikuti jalur mereka? Itulah yang kita cari di dalam surat Al-Fatihah dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kami minta jalan-Mu ya Allah, seperti jalan-jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Para syuhada, para tabi'in, para nabiyyin, para sholihin. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad, dan yang lainnya adalah para sahabat dan ulama-ulama mutaakhirin. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi lebih bertakwa dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita dan semakin banyaknya umat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kemuliaan yang nanti kita akan merasakan berkumpul di padang mahsyar dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nigham wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أعداءنا أعداء الدين ودمرهم تدميرا، ودمرهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك
يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر